Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ayah bunda, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning pada seri podcast dari orang tua untuk orang tua anak berkebutuhan khusus. Jadi, podcast ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada seluruh orang tua, dari anak berkebutuhan khusus, tentang berbagai hal, berbagai isu seputar edukasi dan pelaksanaan terapi. Kali ini saya nggak sendiri, saya didampingi oleh para therapeutic educator dari Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Di layar kita bisa melihat ada Ibu, Opi di situ. Silakan Bu Opi. Halo Bu Opi, ada Ibu, Ismi. Iya, lalu ada Ibu Rahma. Halo Bu Rahma, apa kabar? Lalu ada Ibu Rezika. Yeay. Oke, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Ibu Emi Sukaisi. Yeay, Bu Emi. Ya, karena acara ini tidak akan bisa diselenggarakan tanpa kehadiran Ibu Emi. Batuk. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah seorang orang tua ya dari putra ya, seorang putra ya, usianya 11 tahun, yang mana merupakan anak berkebutuhan khusus ya. Nah, yang menarik tentang ibu ini adalah ibu ini berani untuk mengambil alih proses terapi dan edukasi untuk anaknya. Artinya adalah dia melakukan sendiri di rumah. Jadi tidak lagi melalui sekolah, walaupun dulunya si anak itu pernah sekolah dan melakukan berbagai macam terapi di berbagai center ya. Dan ibu ini kemudian sebelumnya tidak memiliki pemahaman sama sekali mengenai autisme. Berbagai pemahaman terkait dengan autisme itu adalah didapatkan setelah beliau mengikuti training TOTA. TOTA itu adalah apa Bu singkatan TOTA Bu? Training online. Training online Training terapi. online ya, training online terapi autisme ya, betul ya. Dan setelah mengikuti sesi total ya, baik untuk sesi basic maupun sesi intermediate, si ibu ya memutuskan untuk bergabung menjadi atau mengikuti program SEFTA. SEFTA itu adalah Strategic Family Therapy for Autism. Jadi artinya adalah terapi yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh keluarga. Jadi seluruh anggota keluarga menjadi fasilitator terapi bagi si anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja langsung ya Ibu Elia. Jadi Ibu Elia memiliki putra yang sangat spesial yang bernama Kenny, usianya 11 tahun. Jadi sebelumnya kita tidak tahu apa sih kelebihan daripada Kenny. Setelah melalui observasi yang kita lakukan, lalu kemudian kita mendapati bahwa ternyata Kenny memiliki kelebihan yang luar biasa. Salah satunya adalah ingatan numerik dan ingatan spasial yang luar biasa. Nah, saat ini kami mengembangkan itu, ya, bekerja sama dengan Ibu Elia, tepatnya Ibu Elia yang lebih banyak melakukan training kepada Kenny dan secara spesifik pada pengingatan numerik. Saat ini Kenny sudah mampu mengingat angka pi, ya, angka pi itu yang 3,14 ya, sebanyak 600 digit, ya, 600 angka di belakang koma. Nah, kita mau tahu bagaimana perjuangannya dari awal kelahiran, lalu kemudian perjalanan di terapi, lalu kemudian bergonta-ganti terapi, lalu kemudian masuk ke persekolahan, dan itu juga memiliki tantangan yang luar biasa, bergonta-ganti sekolah, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menjalankan edukasi dan terapi sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, kita sambut Ibu Elia. Jadi, kapan sih pertama kali Ibu mengidentifikasi kayaknya ada yang beda nih sama Kenny? Di usia berapa itu? Kalau sadarnya itu ya sebelum 12 bulan juga udah sadar. Cuman kan, oh pikir nanti ya aku tarik lagi sampai akhir 18 bulan aku putusin untuk ke dokter. Mhm. Ke dokter, setelah ke dokter itu langsung didiagnosis bahwasanya Ken itu ASD Usia berapa itu? 18 bulan, Pak. 16 bulan. Mhm. Jadi aku tahunya itu kan karena ini kan Kenny kan anak kedua, jadi perbandingan dengan kakaknya kok beda jauh gitu loh. Kakaknya sementara 12 bulan itu aja udah bawel ya, udah babbling, udah apa semua manggil, udah bisa. Sementara ini belum, makanya saya sekitar 18 bulan baru saya bawa. Kok belum juga gitu loh. Jadi akhirnya ya dibawa, diputusin untuk terapi, ya udah saya terapi itu mulai 18 bulan. Oke, di usia 18 bulan. Pada saat itu kemudian diagnosanya adalah ASD, Pak. ASD ya. Dan terapi apa yang Ibu jalankan pada saat itu?
Terapi berarti waktu itu ada sensori, Mhm. terus ada terapi bicara juga. Okupasinya belum, yang untuk umur segitunya belum. Untuk Mhm. 18 bulan belum ada. Itu frekuensinya bagaimana, Bu? Seminggu berapa Seminggu kali? sekali, Pak. Seminggu Seminggu sekali? sekali. Jadi seminggu cuma dapat 2 kali doang. Satu Mhm. sesi cuma 45 menit. Jadi ya sekarang baru tahunya, Pak. Ternyata nggak ada apa-apanya, Pak. Oh gitu ya. Jadi baru tahu ya. Heeh. Tuh ya. Iya. Ini menjadi artiannya adalah bahwa untuk para orang tua dimanapun berada bahwa terapi yang sifatnya hanya 45 menit ya kan itu ternyata kurang Ibu ya. Kurang banget, Pak. Kurang banget ya. Artinya untuk merebut hatinya, membuat dia nyaman dulu ya kan itu aja udah hilang katakan 15 sampai 30 menit, sisa Iya. 15 menit mungkin ya. Jadi Iya. artinya wajar kalau kemudian tidak mendapatkan banyak perkembangan seperti itu. Oke. Jadi pada saat Ibu kemudian menjalankan terapi, setelah berapa lama Ibu kemudian menyadari kok kayaknya perkembangannya slow nih, gitu. Di waktu yang awal itu kan di rumah sakit itu sekitar setahun lebih. Oh, Itu udah dengan buang waktu frekuensi tahun seminggu sekali. lebih. Iya, seminggu 2 kali. Itu udah gitu karena nggak ada, saya pindah lagi. Ini Ken ini pindah-pindah tempat terapi, Pak. Oh, jadi yang menangani banyak center Ya, gitu ya? karena saya kan setahun nggak ada progres, saya pindahin. Setahun nggak ada progres, saya pindahin. Jadi ternyata tuh harusnya 3 bulan ya Pak ya, jangan Mm-mm. cuma setahun. Iya, Iya, jadi ini aduh salah lagi gitu. lama ya. Oke, oke. Jadinya lama. Ya. Oke, jadi apa namanya setelah Ibu jalan setahun, akhirnya Ibu menyadari bahwa ternyata kok nggak ada progres gitu ya, dan kemudian Ibu pindah gitu ya. Nah, Hmm. itu berapa kali pindah, Bu? Berapa kali ya Pak? Dalam dari 18 bulan sampai ini terakhir itu sebelum COVID, kayaknya ada 10 kali mah lebih Pak. 10 kali lebih ya. Hmm. Pindah-pindah seperti itu ya. Dan di Hmm. setiap kepindahan itu kan ketemu tempat baru, bagaimana respon daripada Kenny? Apa langsung bisa nyaman atau berontak atau gimana? Yang enggak Pak, namanya tempat baru. Hmm. Ya awal-awalnya nangis-nangis dulu. Aduh ampun. Tuh lama tuh Pak untuk touch sama si terapisnya itu lama. Oh gitu. Jadi Hmm, untuk bondingnya tuh lama ya. Kira-kira lama. berapa lama sih? 3 bulan kayaknya ada Pak. 3 bulan baru ya? Iya, baru Tiga baru bulan. mulai oke. Oh, ngomong-ngomong di setiap tempat terapi ini lamanya adalah sama 45 menit ya? Rata-rata sama empat puluh Oh, lima menit, terus 15 menitnya lagi kan untuk mereka ketemu saya untuk sharing kan. oh sharing, sharing. Oke. Ini hari ini Tipsnya ya. seperti ini begini. Oke, oke. Oke, jadi dari ibu-ibu sekalian, para therapeutic educator, kalau sekiranya ada pertanyaan untuk Ibu Elia, silakan loh. Sambil saya juga mengecek pertanyaan yang hadir di WhatsApp group. Silakan. Iya. Ya, halo Bu Elia. Eh, Ya Bu, kalau waktu kan diagnosa awal itu kan 18 bulan ya Bu ya. mm, Itu kalau dari keluarga sendiri itu gimana Bu untuk apa ya, menyikapi ataupun menerima kondisi Ken ini Bu pada saat itu? kondisikan ya kalau kalau keluarga sih manut aja ya. Itu kan maksudnya ya udahlah nggak apa-apa coba aja dulu karena kan masih 18 bulan kan. Dari awal kan mereka bilang masih kecil ini nanti juga udah gede bisa sendiri gitu. Cuman kan ya keputusan kan tetap di kami kan orang tua kan. Saya mau terapiin nggak bisa, jadi saya tetap jalan gitu. Dan mereka sih oke-oke aja ya. Untungnya ya dari keluarga saya sama keluarga suami sih oke-oke aja, nggak masalah. Jadi ternyata masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa nanti juga akan bisa seiring berjalannya Hmm, usia. itu banyak banget Pak. Hmm, hmm. Oke, oke, oke. Menurut pengalaman Ibu itu adalah suatu keyakinan yang benar nggak? Enggak Pak, udah diulur sampai lebih 11 tahun nih Pak. Makanya saya putusin udah nggak bisa begitu-begitu aja. 11 tahun loh. 11 tahun Pak. Ya, 11 tahun. Oke. Dan ternyata artiannya progres masih gitu-gitu aja ya. Oh sekarang udah nggak dong Pak. Enggak, maksudnya artiannya kalau sekiranya itu istilahnya dijalankan, artinya Iya, suatu keyakinan bahwa ya nanti juga seiring berjalannya usia juga dia bisa dengan sendirinya, ternyata nggak akan seperti itu ya. nggak akan bisa, Pak. Ibu ada punya kenalan nggak sebagai pembanding lah, istilahnya seseorang yang Ibu kenal mungkin yang Nggak, juga anaknya spesial tapi nggak diapa-apain dengan memiliki keyakinan bahwa nanti juga bisa dengan sendirinya, ada nggak ya? ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Tapi itu memang keyakinan Ibu aja bahwa ini harus diterapi.
Iya. Hmm, oke oke. Apa yang membuat ibu kemudian sebentar, ibu sebenarnya memiliki pemahaman nggak pada saat itu mengenai autisme? Enggak, Pak. Enggak. Awal nggak tahu. Jadi banyak ya dari baca ya, Lalu apa browsing. yang membuat ibu yakin bahwa ini harus diterapi? Ya, ya kalau didiemin aja juga nggak bisa, Pak. Hmm, Karena saya sendiri kan basicnya juga nggak ada gitu. Saya kan hmm, nggak tahu harus digimana ini anak nih. Gitu. Jadi ya yang setahu saya yang dulu ya masukin aja tempat terapi gitu. oke. Dari kondisi di rumah, kakaknya, Kenny, ayahnya, eh, bagaimana? Maksudnya apa merasa terganggu, terusik, atau biasa aja, atau gimana dengan kondisi pada saat itu? Enggak sih biasa aja sih. Biasa Untuk aja. kakak ya udah agak gede ya mungkin udah ini juga ya mulai mulai remaja gitu kan dia agak-agak risih. Jangankan sama adiknya sama mamanya aja nggak boleh deket-deket Pak. Iya, iya, tuh. Oke. eh Ibu, jadi awalnya seperti anak-anak yang lain, artinya Kenny kan pasti bersekolah kan? Iya. Bisa cerita nggak seperti apa sih pendidikan yang Ibu berikan kepada Kenny di awalnya? Dan apa Hmm, pertimbangan Ibu? dari awalnya itu kan tetap sekolah formal. Terus kan setelah ini ada konsultasi sama dokter kan Pak. Mm-mm. Udah konsultasi mereka menyaraninnya Ken ini harus masuk Ken ini nggak boleh masuk ke sekolah khusus. Jadi tetap harus masuk ke sekolah formal yang ada inklusinya. Aduh Pak, nyari di sini sekolah inklusi itu nggak gampang. Saya tuh udah kelilingin semua satu Gading Serpong. Saya kan tinggalnya di Serpong. Ke Gading Semua tuh, dari Serpong, keliling semua. semua Pak udah saya datengin satu-satu. Gading Serpong, Lipo, BSD, sampai terakhir tuh Bintaro. Bintaro ada yang benar-benar pure sekolah inklusi, tapi waiting listnya itu ampun-ampun Pak. Panjang ya. Panjang. Terus akhirnya ketemu ada sekolah yang mau, maksudnya oke lah, Kenny boleh, karena kan banyak yang nolak Pak, nggak mau gitu. Jadi akhirnya ketemu satu di BSD yang mau, ya saya sekolahin di situ. Terus setelah sekolah ternyata pandemi 2 tahun kan Oh ya, online. Jadi ya, kan online saya belum tahu karena kan dulu masukin sekolah itu kan biar tanggapannya kan biar bersosialisasi gitu. betul. Ternyata COVID, Hmm. pandemi 2 tahun di rumah nggak ketahuan juga Pak progresnya karena kan nggak ketemu siapa-siapa. Hmm. Terus Udah setelahnya dapat berapa lama sekolah sebelum pandemi? sekolah sebelum pandemi sih dari TK ya Pak Dapat setahun. Oh lebih. lebih. Kalau dari awal itu ya lebih Pak karena kan sekolah dia mulai 4 tahun ya 4 tahun udah mulai sekolah TK kan Hmm. akhirnya dari TK lulus Hmm. terus nyari sekolahan lagi Hmm. susah tuh Pak akhirnya Hmm. dapat cuma berapa hari jadi habis uang pangkal aja tuh habis berapa hari gurunya nggak sanggup di awal katanya bisa ternyata nggak bisa dipindahinnya ke sekolahan khusus nggak mau suami saya ya udah akhirnya cabut Ya. cari sekolahan lagi udah saya kerjanya cari sekolah Pak cari sekolahan lagi udah nyari akhirnya dapat tapi mereka bilang coba kita ngulang dari TK lagi jadi kayak ini TK-nya 2 kali jadi Dua kali ngulang. TK-nya. Padahal pada saat itu usianya udah lebih daripada usia TK. Makanya kan terakhir ini kan 11 tahun itu terakhir ini kelas 3 Pak, harusnya kelas 5. Oh iya Jadi benar. 2 tahun. Nah, Hmm. setelah itu eh, dapat sekolah yang mau akhirnya ngulang, pas mau masuk SD-nya dia pandemi. Hmm. Nah, setelah pandemi, nah kan mulai nih waktu kelas 3 ini udah mulai offline. Ya. Ini offline. Setelah offline ini 6 bulan saya lihat Pak, ternyata nggak ada progres apa-apa sama aja dengan kayak online di rumah. Oh. Online itu seperti apa sih? Maksudnya istilahnya apakah eh, 1 jam lalu berhenti istirahat 1 jam lagi atau gimana sih? Apa semuanya langsung atau gimana? Ada istirahat sih, istirahat 2 kali deh. 2 kali. Cuma Jadi 3 jam bisa online itu. online. Ya kalau Kenny mah kabur-kabur, Pak. Oh. Harus saya tungguin. Dulu mah Istilahnya ibu awal-awal mah ibu dampingin. mamanya hilang, dia hilang. Oke. Pokoknya kalau saya ke toilet aja, nanti balik-balik anaknya udah hilang, udah nggak tahu Buyar tuh kemana. ya. Buyar. Udah, ya, udah. Ya, karena Alhamdulillah. memang seperti hampir semua orang tua yang menyampaikan ke kami, juga artiannya adalah pendekatan pendidikan online untuk anak-anak berkebutuhan khusus kurang efektif. Karena kan mereka sendiri juga menghadapi tantangan, salah satunya tantangan konsentrasi.
Nah, kebayang kan istilahnya tatap mata yang orangnya ada real di depan aja susah, apalagi tatap monitor. Yang artiannya orangnya bisa jadi nggak ada, begitu kan? Jadi nggak langsung, nggak real secara subjek. Gitu ya. Oke, Bu Emi mungkin ada masukan nggak atau ada tambahan nggak terkait dengan pendidikan yang sifatnya online untuk anak ABK sebelum kita lanjut dengan ceritanya Bu Elia. Halo Bu Elia kok. Alam, Bu. Ya Allah, cantiknya. Pasti udah mandi. Ya, Ibu tahu aja. Belum mandi, Bu. Bu Elia, ini saya tuh penasaran dengan Kenny itu kan berarti kelas 1 2-nya online ya. Dan kelas 3-nya itu offline. Jadi yang mungkin bukan tanggapan tapi lebih ke pertanyaan sih gitu. Jadi pada saat online dan offline itu masalah terbesar yang ditemuin atau yang muncul di Ken itu apa gitu setelah online dan offline. Pasti kan itu beda banget kan ya. Cara suasana, cara bekerja, cara belajarnya itu kan udah beda. Nah, apa yang Bu Elia benar-benar rasain bedanya Ken gitu? Apakah Ken itu muncul tahu-tahu marah-marah, tahu-tahu stres, atau bagaimana gitu? Kalau ulangan, Bu. Dia Kalau pas stres, Bu. pas offline, pas offline kan? Sama, Bu. Online offline juga pas ulangan dia stres, saya stres. Udah dua-duaan uring-uringan. Oh, jadi mama stres, anak stres ya? Ya, Bu. Aduh, ampun. Kalau menurut Bu Elia itu tantangan terbesarnya adalah itu ya. Pada saat kita konteksnya mendampingi anak sekolah online itu. Iya, Bu. Dan offline. Ya, Makanya dia stres. kalau online itu kan susahnya buat dia duduk manis di depan laptop kan, Bu. Tapi kan Kenny kan ya lumayan manis lah ya. Maksudnya ayo duduk. Jadi selama saya ada di sampingnya dia duduk aja. Tapi terserah deh dia mau lihat kemana gitu. Ya, ambiar sudah nggak tahu kemana Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya online ya susahnya di situ aja sih Bu. Oke, contoh stresnya kayak apa Bu? Waktu ulangan, bisa ceritain nggak? Kenny keulangan nangis-nangis Bu. Nangis sih. Nangis-nangis dia kalau nggak bisa ngisi. Stres karena secara apa namanya, kalau secara kemampuan akademik itu kenapa kok Ibu memutuskan untuk Ken sekolah itu? Ibu melihat bahwa Ken sepertinya mampu untuk mengikuti persekolahan biasa gitu, atau seperti apa Bu latar belakangnya? Nggak bisa Bu. Jadi Ken itu cuman bisa di matematika. Terus untuk hafalan dia jago. Maksudnya untuk bisa lah kalau untuk hafalan ya. Tapi untuk pengertiannya dia nggak ngerti Bu. Itu apa yang dihafalin. Jadi, nah dia ngerti aja belum, apa yang saya paksa hafalan. Bentar lagi juga lupa. Itu kalau ulangan Bu, hafalan, wah saya nulisnya sampai di toilet Bu. Karena dia kan seneng main air, seneng main sabun tuh. Jadi sambil dia nyikat kamar mandi, sambil dia baca, ya udah dia ngafalin. Ya, jadi tapi itu metodenya udah bener loh ya, metodenya udah bener sih itu. jadi ngafalin tapi dia nggak ngerti Bu artinya apa gitu loh. Jadi ya sementara dia belum ngerti ya kita inilah, makanya saya mutusin udahlah kita benerin satu-satu lagi dari awal lagi. Jadi belajarnya ada di toilet ya? Toilet kebanyakan di toilet Pak. Jadi dia bisa 2 jam 3 jam di situ di toilet ya. Udah. Ini menarik loh, ini menarik. Maksudnya artiannya adalah Bu Emi tadi bilang metodenya tapi udah benar loh. Maksudnya apa sih Bu Emi metodenya itu sudah benar? Metodenya untuk apa namanya, mengkontekskan Pak. Jadi dia anak ini dialihkan melakukan aktivitas bina diri di rumah sambil diisi komputer, jadi nggak kosong. Jadi kalau anak autis itu kan cenderung apa namanya Pak, kemampuan konsentrasinya itu kan pendek terus loncat-loncat kemana gitu. Jadi kayak dia tuh banyak yang dipikirkan kan, dan dia nggak ngerti isinya apa. Nah kalau dia sambil melakukan aktivitas bina diri di rumah, minimal motoriknya kena, rumah juga mungkin dalam tanda kutip targetnya adalah menjadi bersih gitu ya. Gitu, sama pikiran dia itu diisi, difokuskan ke satu topik, yaitu bab dia persekolahan itu. Oke. Jadi intinya pada saat itu Bu Elia berarti udah, maksud saya untuk metode seperti itu tuh menurut saya sih udah benar gitu dalam ketidaktahuan yang tadi Bu Elia sampaikan. Menurut saya sih ya. Mungkin insting orang tua yang punya anak autis mungkin demikian Bu. Artinya satu mindsetnya udah benar gitu. Entah itu mungkin Ibu belum memahami teorinya atau apa, tapi menurut saya itu udah
yang dilakukan sudah di jalur yang benar, menurut saya begitu Pak Irfan. Ya, jadi kalau dari tinjauan psikologi kognitif, ya, itu kan artiannya ada yang disebut sebagai attendance dan attention. Attendance itu adalah yang disebut sebagai physical state, ya, kondisi fisik gitu. Sementara attention itu adalah kondisi pikiran. Jadi artiannya bisa jadi sementara seseorang itu duduk, artiannya matanya mungkin siswa gitu ya, melihat ke papan tulis gitu kan, secara fisik dia duduk gitu, tapi kan pikirannya kita nggak tahu ada di mana. Ya. Sebaliknya bisa jadi kayak mungkin orang yang fisiknya bergerak gitu kan, tapi kemudian istilahnya mungkin dia sambil main atau dia mungkin sambil, kalau di sini kan artinya anak-anak itu kan main pasir, main apa gitu, tapi mendengarkan instruksi yang diberikan dan ketika ditanya dia bisa. Jadi kadang yang terbaik memang artinya kondisi fisik dan kondisi pikiran berada pada satu fokus yang sama. Tapi pada beberapa kasus seperti kasus keberbutuhan gitu kan, artinya kondisi fisiknya bisa di satu kondisi, sementara kondisi pikirannya bisa di kondisi yang lain. Jadi ya saya rasa apa yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Emi, artinya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Elia terhadap Kenny, mengkontekskan pembelajarannya sambil dia melakukan hal yang dia sukai. Itu dia suka ya, gosokin kamar mandi ya? Enggak, Pak. Sekarang habis saya sabun saya 1 liter 1 minggu. Luar biasa ya. Nah, sambil dia kemudian melakukan aktivitas yang dia sukai, ya, artinya dia sambil belajar. Karena kan kondisi daripada belajar yang penting kondisi awalnya state-nya adalah suka dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi setelah Ibu kemudian membuat stres daripada diri sendiri maupun daripada Kenny, setiap kali menghadapi ujian pasti nangis-nangis gitu kan. Apa yang terjadi kemudian? Langkah apa yang Ibu ambil setelah? Setelah yang itu, ya udah kalau itu saya tinggal, Pak. Jadi Jadi, saya kan hobi olahraga, saya kabur ke tempat olahraga, ya udah saya tinggalin dulu aja, nanti pulang baru dilanjut lagi. itu pulangnya berarti bisa, kalau Ibu olahraga bisa sejam atau lebih malah ya? 2 jam, Pak. 2 jam. Nah, kemudian ulangannya kan ada batas waktunya. Oh, waktu ulangan. Kalau Ah. waktu ulangan ya dikosongin sama dia, Pak. Oh. Dikosongin. Kalau pas offline gitu, nah gurunya kadang ditungguin gitu. Tungguin. Oh. Jadi artinya adalah sebenarnya pada saat dia belajar, dia pun tidak paham apa yang dia pelajari. Pada saat dia ujian, dia pun juga tidak paham apa yang diuji gitu ya. Ya, betul. Tapi Matt ya, Pak. Kalau Matt bisa dia. Oh ya, kalau itu spesial ya. Oke, buat Bapak Ibu sekalian, Kenny ya itu memiliki suatu keunikan, suatu kelebihan, yaitu memiliki interest yang sangat dalam sekali terhadap angka. Dan ini yang menjadi proyek daripada Ibu Emi dan para TE sekalian, Therapeutic Educator, dalam rangka mengembangkan potensi Kenny setinggi-tingginya, utamanya di bidang matematik. Betul ya Bu ya? Jadi khusus pada bidang matematik ya, angka ya. Oke. Nah, setelah Ibu melanglang buana, ya kan, terkait dengan persekolahan, lalu kemudian keputusannya apa setelahnya yang Ibu ambil? Setelah pindah-pindah gitu, sebenarnya saya emang sudah ada niat untuk mau berhentiin nih. Cuman setelah saya berhentiin, Kenny mau dikemanain? Saya kan nggak ada ilmunya, Pak. Nggak ngerti cara nanganin Kenny itu gimana. Jadi ya ditahan-tahan dulu sampai akhirnya ketemu TML. Nih ada Tota nih training. Aduh, saya ikutan aja deh. Oke. Jadi awalnya Ibu ikut Tota ya? Untuk itu Tota yang awal kan, ternyata beda nih, harus Kenny nggak bisa nih di sekolah umum nih. Terus sebenarnya kan saya memang udah niatan untuk berhentiin. Oh, iya. Saya tanya lah Bu Emi, Bu, ini gimana? Saya sih sebenarnya cuma minta dorongan sedikit aja, udah langsung cut gitu. Biar yakin. Sementara ini kan dari keluarga sendiri kan sebenarnya berat, Pak. Oh. Kalau keputusan berhenti sekolah kan tahu sendiri, namanya orang tua ya. Nanti gedenya mau jadi apa? Nah, itu dia. Mau jadi orang nggak? Jadi apa? Itu anak sekolah itu. Nah, itu tuh yang Pak, yang berat dari dulu itu berat. Terus akhirnya saya ikut Tota, iseng tanya Bu Emi bilang balik lagi Ibu. Sekarang pelajarannya Kenny masuk nggak? Kenny ngerti nggak? Enggak. Ya udah, apalagi? Ya udah, dari situ langsung Pak, akhir bulan saya berhentiin. Keren. Itu keren banget ya. Jadi artinya suatu pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Dia melakukan sesuatu, dia belajar, dia ngabisin waktu, tapi dia ngerti nggak gitu ya? Iya, gitu.
Sebenarnya saya udah dari dulu Pak, cuma karena nggak ada step selanjutnya saya sendiri mau gimana, ilmunya nggak ada, Ya. terus mau cari sekolah lain juga udah semua sekolahan saya datengin gitu, Ya. belum ada yang benar-benar jodoh. Nah ini tiba-tiba nih seliweran di Instagram, ada TML. Berseliweran ya. Iya, 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 iya. seliweran berapa kali, saya diemin berapa kali, saya Siapa yang diemin, berseliweran? Bu Resi kamu ada muncul bolak-balik terus. balik suka nggak jelas dia. Iya, iya, Heeh. iya. Terus Oke, dia terus kemudian saya coba, udah daftar, saya ikut training. Pertemuan keberapa ya Bu ya? Saya tanya ya, pertemuan kedua kalau nggak salah. Hmm. Saya tanya lah Bu Emi. Wah, dari situ saya langsung bilang suami, udah ini udah ada gantinya. Udah, untung dia juga support Pak. Jadi dia terserah gimana saya gitu. Untuk urusan keluarga udah nanti aja lah, urusan belakangan, yang penting Kenny dulu. Ya udah, akhirnya kita stopin akhir bulan. Ya kita coba yang saya belajar itu dulu deh. Ya kayak bondingnya lah. Pokoknya kan mindsetnya sayanya dibenerin dulu. Ya, ya. Udah dibenerin saya. Jadi tinggal ke Kenny-nya. Gitu. Dan apa namanya, ternyata ketika Ibu memutuskan untuk berhenti ya, jadi baru ketahuan nih melalui podcast ini ternyata provokatornya adalah Bu Emi ya. Cuma Ternyata didorong Bu dikit Emi. aja, Hanya Pak. didorong dikit aja ya. Oke. Saya Hanya cuma perlu sentilan dikit. Oh, ya udah. Langsung saya bilang, fix saya mau berhentiin. Kenny itu sebenarnya kalau dalam keseharian di luar sekolah ada nggak istilahnya kondisi-kondisi yang apa ya, dalam tanda kutip merepotkan lah karena tidak seperti anak kebanyakan di luar konteks sekolah gitu, ada nggak? Ngerepotin. Enggak sih, Pak. Enggak ya? Cuman, oh, ada Pak. Kalau dia kan nggak ngerti Pak, maksudnya yang kalau misalnya kita jalan bareng nih ya, kabur, hilang. Karena tenaganya banyak banget Pak. Jadi kaburnya lari gitu. Jadi sayanya harus kejar-kejar. Apalagi kalau ke mall gitu kan. Ya udah harus ngejar, harus standby di belakangnya dia. Dan dia tuh nggak ngerti untuk noleh lihat ada yang ini ya gitu. Jadi ya udah di jalan aja terus. Jadi harus kita yang ngikutin terus. Tapi nggak pernah, ada pernah kejadian hilang? Nggak ada, Enggak, nggak ya? Oke. kan kejar terus Pak. Iya betul. Itu memang artinya harus waspada terus ya. Dan tapi ini juga menarik ya, melalui podcast ini kami juga ingin informasikan kepada orang tua bahwa untuk mereka yang anaknya itu berkebutuhan adalah penting sekali untuk menjelaskan dan memastikan bahwa mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan personal info ya. Ditanya namanya, alamatnya, nomor teleponnya, nomor WA-nya, nomor nama orang tuanya gitu. Kayaknya udah bisa ya Bu itu semua ya. Bisa sih dari kecil sih Pak saya ajarin yang personal gitu dia tahu. Ngomong-ngomong informasi personal untuk orang tua itu untuk anak berkebutuhan ada nggak tambahan yang kira-kira menurut Bu Emi itu urgen untuk mereka kuasai atau dari TE lain ada? Oke, mungkin bisa dilengkapin oleh Bu Zeo, Pak. Silakan Bu Zeo. Afirmasi. Oh, kalau afirmasi personal, kalau yang diajarin ke Kenny, kalau dari Bu Eliako tuh udah ada apa aja ya? Ya untuk nama, alamat, nomor handphone saya. Nomor handphone bisa? Bisa. Kan angka Pak. Oh, iya. Nomor handphone saya, nomor handphone papanya dia tahu. Kalau dari alamat itu secara general atau sudah detail? Detail Bu, detail sampai nomor rumah. Tapi kalau untuk basicnya sudah semua ya. Kalau Ya. Udah. Kalau untuk dari afirmasinya sih udah cukup ya Bu untuk data sih kalau menurut saya. Yang udah pokoknya deh, pokoknya kalau sumpah ini ditanyain sama orang udah dapat sih. Karena kan istilahnya untuk mencegah supaya ketika dia lari tadi yang Ibu Elia bilang kan tiba-tiba hilang, nggak terkejar sama orang tua, lalu kemudian ditanyain orang kan minimal dia bisa menjawab gitu ya. Kurang lebih seperti Ya. Sorry Pak, jadi cuman kalau waktu kecil itu masalahnya dia cuma bisa ditanyanya sama saya, sama orang lain nggak mau. di sini problemnya tuh ya, bahwa ini adalah istilahnya kondisinya kalau di dalam penanganan anak berkebutuhan namanya mungkin kurang tergeneralisir, betul ya? Betul ya Bu Emi ya? Kurang tergeneralisir. Seperti apa tuh Bu? Silakan Bu Opi. Ya mungkin kenapa bisa Kenny itu cuma bisa menjawab Bu Elia itu karena dia masih memahami
ini yang pernah saya dapatkan pertanyaannya di saat ditanya saya, misal saya orang awam nih, ini juga penting banget ya untuk ibu bapak ataupun masyarakat umum di luar sana, nanya ke anak yang berkebutuhan khusus tuh ada cara yang khusus juga. Jadi nggak cuma nanya nama kamu siapa, rumahmu di mana, nggak kayak gitu. Jadi memang ada cara-cara juga yang entah penekanan, misal nama kamu di mana, nama kamu siapa, rumah kamu di mana, itu juga harus kita perlu ketahui untuk siapapun itu. Jadi makanya ini masih kurang tergeneralisasi nih dengan orang-orang yang baru, tempat yang baru, ataupun sesuatu yang baru yang belum pernah ia temui. Jadi belum terbiasa dengan yang biasa ia temui kayak gitu. Jadi ini penting banget untuk masyarakat umum, cara nanya, komunikasi ini harus diperhatikan juga kepada anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Ya benar, karena anak autis itu kan secara fisik mereka bentuknya sama kayak kita gitu. Artinya orang awam yang dia tidak mengenali kondisi autis, dia akan melihatnya anak ini kenapa, jadi dia akan bertanya, selayaknya dia bertanya kepada anak tipikal. Sedangkan kalau anak autis itu kan dia punya pola komunikasi yang berbeda. Apalagi ketika terbiasa dengan mama, pola berkomunikasi mama adalah A misalkan, satu waktu dia ketemu orang meskipun nanyanya intinya sama tapi caranya adalah B, ya dia nggak akan bisa nangkep. Untuk kemampuan itu yang memang berbeda, dan kalau untuk orang awam mereka belum bisa mengetahui hal tersebut. Jadi memang yang terpenting saat ini adalah mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih banyak mengetahui tentang profil anak-anak atau orang dewasa yang memiliki kondisi autisme. Jadi artinya mereka juga bisa berkomunikasi, karena kan ini bukan orang yang terasingkan. Kondisi autis kan bukan sesuatu yang harus diasingkan, tapi yang kita harus mulai bisa menerima, karena bagaimanapun juga kan ada hal-hal positif yang mereka miliki dan itu terbukti bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, seperti yang sudah sering dijelaskan oleh Pak Yofan kan, bahwa banyak penemu dunia yang ternyata mereka punya kondisi autistik. Wow, keren sekali. Jadi ini adalah hal yang menarik bahwa Ibu Elia menyadari ternyata bahwa ini anak sebenarnya cuma bisa jawab pertanyaan dari saya doang. Itu kapan, Bu? Kalau itu sudah lama ya, Pak. Tapi Udah lama, sekarang ya? nggak bisa sih, Pak. Sekarang Ken ditanya, kalau ditanya sama siapa aja, kalau kayak alamat gitu udah bisa. Cuman maksudnya waktu masih ya 7-8 tahun tuh masih nggak ngerti. Iya. Berarti sudah bisa ya, artinya terkait dengan generalisasi ya, generalisasi skillnya berarti udah bisa. Akibatnya interaksi atau ditanya dengan siapapun, sekarang dia udah bisa menjawab gitu ya, Bu ya. Oke. Bu, itu mengenai Kenny. Kalau kebanyakan orang tua kan banyak yang melaporkan bahwa anak-anak autis itu kan rata-rata memiliki gangguan pada pencernaan atau mungkin alergi gitu ya. Kalau Kenny ada nggak alerginya? Kalau alergi kayaknya enggak deh, Pak. Sama sekali nggak ada ya? Enggak, tapi kayaknya kalau baru-baru ini sih, kalau dulu kan dokter kan pasti bilang diet gluten, gitu kan. Terus terakhir saya kasih aja, Pak. Orang nggak ada apa-apa. Melanggar dokter dong? Enggak, sekarang udah nggak ke dokter, Pak. Oh. saya nggak ikutan dong. Jadi artinya bahwa ternyata berbagai diet tersebut bekerja nggak buat Ibu? Menurut Ibu, menurut pengalaman Ibu? Pengalaman saya sih ke Ken enggak. Kalau coklat pun coklat tertentu sih, enggak semuanya. Jadi sekarang jadinya tiap hari makan es krim, Pak. Enak dong ya? Tiap hari udah jatah itu satu es krim. Satu es krim. Jadi artinya Ibu sama sekali tidak seperti beberapa atau kebanyakan orang tua yang melakukan diet buat anak autisnya. Ini enggak ya? Ibu sama sekali enggak menerapkan itu ya? Enggak sih, sekarang udah enggak, Pak. Dulu kan roti, kasihan banget, Pak. Dia ngeliatin orang makan aja, saya nggak kasih. Aduh, sedih. Terus terakhir, udah saya kasih aja coba sedikit, nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh. Nggak ngaruh. Maksudnya dia juga nggak yang hiperaktif kayak gimana gitu. Yang mondar-mandir nggak jelas, nggak, tidurnya juga pas tepat waktu, nggak yang narik sampai jam 12 malam, enggak juga. Jadi ya karena nggak ada masalah gitu, ya sudahlah, kasih aja. Kasihan abangnya makan, dia nggak makan, Pak. Oh iyalah, masa ngeliatin orang makan doang kan istilahnya gimana gitu ya perasaannya. Dia nurut lagi, nggak boleh ya, enggak, tapi dilihatin. Mana coba. Manis banget lagi kan.
ya, maksudnya anaknya manis sekali gitu ya. Yang nggak nangis, nggak apa, nggak boleh ya Ken. Ya udah enggak. Malah kita yang nggak tega ya Bu ya. Iya kalau begitu, kecuali dia nangis-nangis tantrum minta gitu, ini mah enggak. Malah dia liatin, aduh nggak tega. Ibu-ibu TS kalian mungkin ada tambahan, ada masukan terkait dengan diet untuk anak autis, silakan. Ada masukan? Nah, ya. Bu Rahma ada yang mau tanyakan Ibu Elia? Oh, silakan. Ya, habis setelah tidak sekolah tadi, apa yang Ibu lakukan kemudian untuk Ken? Jadi mundur sedikit nih Bu, gitu kan penasarannya di situ. Kan ini berarti nggak ada masalah di diet. Nah, ini penasarannya dengan yang tadi kan Ibu kan udah nggak sekolah gitu. Lalu menurut Ibu sekarang kan ada perubahan. Nah, yang dilakukan apa nih? Maksudnya. Saya ikutan home based terapinya di TML, Bu. Iya, saya ikutin deh. Jadi yang benar itu basicnya benar, beresin sensorinya dia. Jadi cerita balik lagi kalau Ken itu kalau kena hujan, mendung deh, baru mendung, belum hujan. Dia udah nangis-nangis masuk ke, jadi Ken ini nangis tuh kalau itu aja. Nangis-nangis masuk ke kamar, tutup selimut. Itu yang pertamanya. Nah, setelah aku kemarin ini kita ke ini ya, ke farm ya Bu Ismi ya. Ke farm, terus dibawa hujan-hujanan sama Ibu Embi. Pulang dari situ, dia minta hujan-hujanan terus. Terus sekarang udah mendung, hujan besar, dia udah nggak ngumpet lagi, udah cuek aja, udah kayak biasanya. Berarti sensorinya ya, yang kemarin. Walaupun ada suara petir ya Bu ya? Belum suara petir, Pak. Baru mendung gelap gitu aja, udah langsung masuk nangis-nangis. Sekarang dibawa ke farm, baru sekali dibawa, terus ya grounding ya gitu-gitu lah pokoknya yang program dari TML sukses Pak, langsung sekarang udah Sekarang malah seneng main hujan sekarang. Kalau hujan kecil nggak mau Pak, maunya hujannya besar. Gimana caranya mamanya bikin hujan besar? Mau mandi hujan. Saya tahu Bu jawabannya Bu, fotokopi diperbesar. Bu Elia, mengenai konsumsi makan Ken, ada nggak istilahnya kan katakan misalnya tidak ada makanan yang ibu hindari. Sekarang ada nggak makanan yang ibu harus atau ibu suplemen yang ibu berikan? Ada nggak sih? Itu juga pertanyaan yang banyak ditanya orang tua. Kalau suplemen enggak ya Pak? Ken nggak minum apa-apa, nggak minum suplemen apa-apa sih. Iya, ya. Oh ya, untuk para orang tua sekalian yang mendengarkan podcast ini sebelumnya mungkin harus tahu sedikit mengenai latar belakang Ken gitu ya, bahwa Ken ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, pengingatan yang luar biasa, utamanya pengingatan terkait numerik ya, pengingatan numerik. Jadi sedikit tentang ingatan. Ingatan itu ada yang disebut sebagai ingatan deklaratif ya, yang harus dideklar, ada ingatan yang disebut sebagai prosedural, ingatan artinya yang berbasis skill. Dan salah satu ingatan deklaratif itu adalah terkait dengan informasi atau numerik. Nah, biasanya paling susah itu adalah ingatan numerik. Nah, Kenny ini ternyata mampu mengingat sebanyak 300 angka ya di belakang koma. Atau berapa? Pi. Sekarang angka pi 600. 600 angka loh di belakang angka koma. Angka pi itu supaya Bapak Ibu Bapak cukup tahu gitu ya, itu adalah yang 3,14 bla 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 itu yang tidak nggak ada batasnya. Nah, ternyata Kenny mampu mengingat dengan tepat ya sebanyak 600 sekarang Bu ya. 600 angka di belakang koma. Nah, yang tadi kita lagi sedang diskusikan itu adalah terkait dengan mengajukan kepada rekor Museum Rekor Indonesia ya, MURI untuk pengingatan angka pi terbanyak ya oleh seorang anak ABK gitu ya, yaitu adalah 600 angka di belakang koma. Oke. Nah, jadi berdasarkan kemampuan, jadi kan orang tua mungkin banyak yang pengen juga dong istilahnya, ingatan numeriknya keren banget, ya kan, kecerdasannya pasti luar biasa ya. Jadi ternyata untuk Kenny yang kecerdasannya di atas rata-rata itu tidak ada suplemen apapun ya, Bu? Nggak ada, Pak. Nggak ada makanan khusus apapun, misalnya? Sama sekali enggak ya? Oke. Tapi dia makan sayur? Makan sayur baru, Pak. Oh, dia baru makan sayur ya? Cerita sedikit dong. Cerita sedikit. Ternyata makan sayur susah ya?
Susah Pak. Gimana tuh susahnya? Jadi ternyata setelah di farm kan kita trekking tuh, trekking capek sampai kan mandi, beres mandi dikasih makan tuh, disediain sama TML. Nah di situ kan ada sop, terus ada kol kecil-kecil. Kemarin ini saya kasihin, langsung mau Pak. Sebelumnya? Sebelumnya baru lihat sedikit udah masuk ke mulut, keluarin lagi. Oh, oke. Masuk sampai rumah, mau, ya udah lanjut. Oke. Nah, Ibu TE, kira-kira penjelasannya apa tuh? Ini anak nggak mau makan sayur sama sekali, terus kemudian hanya habis trekking, dikasih sayur jadi mau. Penjelasannya, Dia juga bingung. latar belakangnya seperti apa, Ibu TE? Silakan. Apa sih yang dilakukan? Apa namanya? Latar belakangnya itu seperti apa atau logikanya seperti apa sih mekanismenya yang bisa membuat dari nggak suka makan sayur tiba-tiba suka makan sayur hanya sebatas melakukan trekking? Silakan. Ya Bu, jadi kan mungkin gini, waktu kita terapi alam itu kan udah banyak kegiatan tuh, yang trekkingnya jauh lah, yang ke sungai, naik, turun gitu kan. Nah dia kan bener udah capek nih, udah capek, terus udah lapar kan. Terus ketemunya yang disediain cuma yang disediain cuma sayurnya kayak nggak ada es krim, udah dingin. Iya, jadi apa, establishing operationnya nih itu kan, jadi kan kayak ya udah kita kondisikan dia capek, dan ternyata di situ cuma ada sayur, kayak mau nggak mau udah gitu, yang akhirnya kayak oh ternyata rasanya gini loh, udah akhirnya setelahnya udah lebih oke lagi buat makan sayur gitu kayak Bang. Ternyata istilahnya adalah karena menggunakan the power of kepepet. Ya, kepepet, ya kan? Artiannya istilahnya udah capek, naik turun bukit, ya kan? Lalu kemudian pada saat itu mungkin hujanan ya? Enggak hujanan pada saat itu ya? Hujan. Oh, hujan ya? Hujanan, dingin, mau melapar kan? Makanan yang ada cuma sayur. Ya udah, apa boleh buat? Akhirnya dimakan. Ternyata pengalaman sekali makan sayur, ternyata itu menjadi pendobrak untuk keluar dari limitasi yang selama ini nggak mau mencoba makan sayur. Ternyata makan sayur nggak sejelek itu kok, gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apa demikian, Bu Elia? Pola pikirnya Ken. Yang kedua juga gitu Pak. Yang waktu ke farm yang kedua, biasanya kol ya Bu ya? Kol. Oh. Bu, kembang kol ya? Kembang kol kan dipotong kecil-kecil, dia makan juga Pak. Iya. Berarti yang dibutuhkan cuma istilahnya adalah pengalaman pertama saja untuk kemudian nanti akan terjadi repetisi dengan sendirinya di rumah. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Itu Ibu TE mungkin mikrofonnya dinyalakannya nggak ada masalah. Iya. Oke, Ibu Elia. Jadi sekarang dari Ibu tadi bilang bahwa sebelumnya Ibu tidak memiliki wawasan atau pengalaman atau pengetahuan terkait dengan autisme. Sebenarnya sebagai orang tua, ya kan, tantangan apa sih yang Ibu hadapi sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus? Tantangan itu seperti apa? Cerita dong kepada kami. Tantangannya seperti apa sih orang tua anak berkebutuhan khusus? Apa sih yang Ibu rasakan setiap hari? Apa sih yang Ibu hadapi setiap hari? Silakan. Kalau dulu ada sih Pak, aduh ini anak kenapa beda ya sama abangnya gitu. Terus ya melo-melo mah ada lah Pak. Cuman ya gimana, ya tetap harus dijalanin ya. Ya susahnya ya kalau untungnya Ken yang enggak terlalu yang tantrum banget, yang marah-marah gitu. Untungnya dia baik ya. Jadi kalau misalnya kayak makan dia nggak ada masalah. Untungnya dia untuk training ke toiletnya juga bisa gitu. Jadi untungnya sih kan yang gitu-gitu nggak masalah. Cuman ya masalahnya dia itu ya kalau pas lagi gitu tuh yang tadi saya bilang, kalau jalan maunya cepet-cepet, maunya buru-buru, ngerjain apa maunya buru-buru gitu. Terus kadang kan dia nggak ngerti orang itu marah atau enggak. Gitu. Oh iya. Kadang dia kan suka kasar karena buru-buru itu kan, jadi kasar. Kadang orang marah juga dia nggak tahu. Yang gitu-gitu deh paling aduh maaf ya gitu. Oh, sedikit menambahkan ya, Ibu pernah cerita dulu Kenny itu kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain melewat satu jalur, maka dia pulangnya harus lewat itu lagi ya. Marah tuh Pak. Cerita dong Bu, seperti apa sih kerepotan yang dihadapi kalau kayak gitu? Kalau itu Pak, jadi kalau masuk mall aja, kalau mall kan pintu masuk sama pintu keluar beda Pak. Oh ya. Nggak mau tuh Pak, jadi dia mau lewat pintu, tapi kan nggak bisa kalau nggak ada orang yang masuk. Jadi dia tungguin aja.
Kalau misalnya saya paksa pintu keluar, dia nangis, dia marah. Wah. Itu baru di mall, bayangkan. Kalau Nah, seumpamanya pergi ke tempat yang jauh naik mobil gitu ya, naik itu. mobil juga dia hafal jalan, Pak. Jadi saya lewat jalan situ, pulangnya juga harus lewat situ. Kalau nggak, uring-uringannya seharian. Iya, iya, iya. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk para orang tua autisme dimanapun berada, bahwa artinya kadang suatu permasalahan itu adalah suatu yang merepotkan, tapi dengan mindset yang berbeda, kita bisa melihat itu adalah sebagai suatu kelebihan. Ternyata Kenny ini, walaupun dia itu memiliki konsistensi untuk kembali ke jalan yang sama, ya, artinya jalan yang tempat atau jalur yang dia gunakan untuk pergi, dan dia harus balik melalui jalur yang sama, ternyata itu merepresentasikan ingatan spasial dia, ingatan ruang. Jadi dia memiliki ingatan ruang yang sangat luar biasa. Artinya, tebakan saya, Bu, ya, sekali jalan dia langsung ingat ya. Maksudnya jalannya lewat mana dia langsung ingat ya. Pak, kayak parkiran aja kan kita nggak tempat yang selalu sama kan. Nah, kalau parkiran saya udah berapa kali ditolong sama dia, Pak. Kalau nggak saya salah. Oh iya, iya. Kalau parkiran mall kan ada di lantai berapa ya? Lantai berapa? Saya pernah salah lantai. Dia bilang turun. Oh ternyata turun lagi gitu. Terus gangnya lain, situ, sana, kata dia. Nah, itu jadi artinya dia bisa mengingat. Padahal kita sendiri kan sangat sulit, ya. Ibu Eni sendiri sebagai seorang therapeutic educator yang berpengalaman aja, kalau seumpamanya dia parkir, ya kan, itu suka dia lupa. Bukan lupa lantainya, lupa mallnya. Saking udah luber ilmunya gitu ya. Jadi lupanya bukan lupa lantai, lupa mallnya. Oke, jadi kalau seumpamanya dia memiliki kemampuan untuk mengingat ruang atau pengingatan jalur, pengingatan spasial, itu bisa nggak direpresentasikan dalam bentuk gambar? Dia bisa nggak menggambar misalnya gambar bangunan, gambar 3 dimensi, bisa nggak menurut Ibu? Kalau gambar sih enggak ya Pak. Kalau maksudnya gambar pakai tangan gitu enggak Pak. Karena mungkin dia merasa ya gitu. Saya pernah suruh kan salah satu PR kan suruh gambar rute tuh. Oh iya, rute apa itu? Awalnya langsung dari situ nyampe aja. Ada belokannya sih, ada belok-belokannya nyampe. Tapi terakhir kan dia bunderannya dia gambar gitu. Tapi kalau untuk gedung gitu buat digambar sketsa pakai tangan gitu enggak Pak. Tapi kalau Ken dia bikin di iPad-nya. Oh. Jadi dia lewat aplikasi apa ya modelnya kayak Minecraft, Roblox gitu. Namanya Mini World. Oh, Jadi Mini World. dia sendiri tuh Pak, dia bikin. Jadi dia senangnya ruko. Jadi dia gambar tampak depannya ruko, semua dia bikin sejajar berapa banyak. Tugasnya saya, Mama, Kenny mau ke sini, mau ke restoran itu. Aduh, jadi harus masuk Pak. Kalau nggak itu berapa hari, mau seminggu lah. Kadang saya tahan seminggu, kalau nggak itu tiap hari dia minta ke situ. Nanti setelah ke sana itu dia bikin tuh Pak di iPad-nya dia dalamnya seperti apa. Jadi yang kursinya, mejanya, meja kasir, lampu, sampai ke kipas angin dia bikin. Oke. Dia kalau untuk sketsa gambar dia nggak mau. Detail sekali ya? Detail. Tapi kalau untuk di iPad-nya dia detail. Tapi kalau disuruh gambar ya udah asal kotak, udah garis-garis, udah. Oh, jadi dia hanya istilahnya kalau secara digital dia bisa gitu ya? Ya, tapi kalau disuruh gambar begitu nggak mau dia Pak, kayak cakar ayam. Ibu TE ada pertanyaan buat Ibu Elia, silakan. Oh ya Bu, jadi kan ini kan berarti kan setelah Kenny diambil dari sekolah nih lah. Ini kan berarti kan Ibu nih yang menterapi. Nah, kalau sama Ibu aja nih, Ibu ada nggak sih Bu ketakutan kalau misal nantinya Kenny bakal jadi ansos gitu, atau misalnya sama sosial tuh kurang gitu lah? Enggak Bu, malah dengan saya terapi sendiri nih Bu, kayaknya malah dia ke orang lain jadi kayak aware, oh ini ada orang loh gitu loh. Jadi saya pernah malah lebih jauh daripada waktu dia sekolah kan dia nggak peduli di temennya yang mana nggak peduli. Nah kemarin ini kan sering saya bawa dia ke taman di SDC itu Scientia Digital Park itu kan, jadi dia kalau sore itu dia keluarin binatang-binatang gitu. Salah satunya itu tuh ada burung hantu dan dia kayaknya dia nggak berani pegang. Nah ada anak kecil di sebelahnya, dia bilang kamu pegang, malah dia bisa. Saya malah kaget loh, dia nyuruh temannya yang megang padahal dia nggak kenal. Jadi dia maksudnya dia aware oh ada orangnya, ada orang di sebelahnya ya dia suruh megang karena dia takut dia megang kan, jadi dia suruh. Saya emang takut Bu sejak lihat itu. Oh enggak, berarti dia kan sosialisasinya di situ juga kan dapat.
saya bawa jalan keluar. Di sekolahan malah nggak dapet apa-apa, Bu. Dia nggak tahu temennya yang mana. Dia tahu temennya ini. Cuman kalau untuk main bareng nggak mau. Saya terharu loh, artinya dia bisa mendapatkan suatu pemahaman bahwa itu adalah ada orang ya, artinya Orang. sebelumnya dia Terus nggak merasa. diajak main, suruh pegang, diambil di tangannya. Kamu pegang, nggak pilih kamu pegang. Lah, kenapa jadi suruh orang yang megang? Jadi artinya adalah benar nggak pernyataan orang tua bahwa saya masukin sekolah, terserah dia mau ngerti atau enggak, yang penting dia bisa sosialisasi sama teman-teman. Menurut Bu Elia, pemikiran kayak gitu benar nggak? Enggak, Pak. Terbukti sendiri, Pak. Gimana tuh? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak seperti apa? Ya, dengan dia di sekolah itu, karena Kenny kan waktu sekolah kemarin itu dia nggak sama temen-temennya, dia nggak yang bener-bener ayo kita main bareng gitu, yang tarik temennya atau apa. Enggak, Pak, dia main sendiri. Temennya yang ajak dia main. Ya kalau ada yang ajak dia main, kalau nggak ya dia keliling sekolahan sendiri. Jadi dia tuh hobinya mungkin karena dia seneng lihat observasi sekitarnya kan. Jadi setiap kelas di sekolah itu udah dia masukin, Pak. Dia nanti alasannya Dia mau masuk ke semua ruangan berarti. toilet. Tahu-tahu nyangkut di kelas 1, dia duduk belajar di kelas 1. Bukan kelas dia loh padahal. Bukan kelas dia, cuman jadinya itu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 kenal semua sama Kenny. Tiap kali menjemput pasti ada yang laporannya. Mami Kenny, tadi Kenny masuk ke kelas aku. Jadi dia paling ngetop. Karena dia masuk kemana-mana ya. Ya, jadi dia kan sebenarnya nggak aware, orang mau marah, orang mau apa, ada temen atau enggak kan nggak ada masalah gitu. Nah, sementara yang saya kaget yang di taman, yang memang main bareng, taman besar, tiba-tiba dia bisa mau bilang gitu loh, Pak. Mau bilang, kamu pegang gitu. Aduh, saya denger, aduh. Jadi untuk sosialisasi sebenarnya jangan takut sih. Bisa sendiri. Nah, ini adalah sesuatu bukti bahwa presposisi itu benar. Salah satu presposisi di dalam pikiran yang bekerja baik untuk anak tipikal maupun anak neurotipikal, itu non-tipikal, itu adalah yang disebut sebagai people don't respond to reality, people respond to experience. Jadi realitanya di sekolah, Kenny, katakan Kenny gitu ya, dikelilingi oleh banyak anak. Ya kan? Banyak anak. Kita melihatnya ada Kenny dan ada banyak anak. Realitinya adalah ada Kenny, ada banyak anak. Tapi yang direspon Kenny bukan reality tersebut, tapi adalah apa yang ada di dalam pikiran dia, yaitu pengalaman dia. Yaitu adalah dirinya dan benda-benda yang dia tidak lihat atau dia tidak bisa memahami bahwa itu adalah manusia yang memiliki pemikiran dan emosi yang berbeda. Jadi akibatnya dia tidak merespon terhadap realita, tapi dia merespon pada pengalaman. Nah, itu yang dimaksud dengan artinya bahwa ternyata kalaupun memang dia itu berkebutuhan dan dia disekolahkan di sekolah yang banyak anak dengan tujuan supaya dia itu bisa bersosialisasi, belum tentu juga seperti itu ya. Baik, Bu Elia ya, ini podcast ini sebenarnya ditujukan supaya bisa menjadi suatu sumber inspirasi dan informasi yang sifatnya ringan, serius tapi santai, mungkin bisa digunakan juga untuk para orang tua, utamanya ibu-ibu, sambil mungkin masak, ya kan, sambil mungkin mengantar anaknya atau melakukan pekerjaan rumah. Jadi artiannya bisa belajar sambil juga melakukan berbagai aktivitas tanggung jawab keseharian. Oke. Nah, kalau dari ibu sebagai ibu rumah tangga gitu ya, sambil mendampingi Kenny, ibu merasa gimana kondisinya? Artinya apakah bisa meminta atau melatih Kenny untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau malah sebaliknya kerepotan dengan adanya Kenny? Seperti Enggak, apa? Pak. Malah kebantu, Pak, sekarang. Oh, gimana tuh? Jadi kayak ini, Ken, ayo nyapu. Ken ngepel. Jadi sekarang kan programnya Ken kan harus, maksudnya buat keseharian di rumah gitu kan. Jadi dia bantuin saya nyapu, walaupun berantakan ya sudah lah ya. Ya. Bantuin ngepel, terus kadang lap meja, lap tangga, ya gitu-gitu kebantu sih, Pak. Kadang bantuin saya jemur baju. Tuh, nyampe, Bu. Kan pendek, jadi pendek ya. gantungan, masukin ke gantungan, ditaruh di ini. Kebantu sih Pak, nggak masalah kalau saya dia di rumah. Oke. Jadi sangat membantu ya. Artinya sambil dia juga belajar. Apakah ada perkembangan daripada aktivitas dia melakukan pekerjaan rumahnya? Maksudnya istilahnya apakah dia semakin lihai atau dia semakin baik? Lebih bagus sih Pak. Jadi waktu awal kan megang sapunya maunya satu gini.
Nggak bersih-bersih, Oh, udah 2 tangan kayak keren, gitu. keren. Gitu. Ada sih cara meres yang gitu-gitu udah lebih oke sih daripada di awal. Nah, di RTH, TML, Rumah Terapi dan Homeschool, itu juga artiannya Ibu Emi dan para TE juga melatih ya anak-anak autis untuk melakukan pekerjaan rumahan, gitu ya. Kira-kira ada tips nggak dari para TE sekalian terkait dengan bagaimana sih cara mengajari pekerjaan rumahan untuk anak-anak autis? Silakan. Kalau untuk bina diri atau pekerjaan rumah untuk anak ASD ya, salah satunya mungkin kalau anaknya nih kondusif dari segi kemampuan tuh udah bagus, kita bisa dengan peragakan dulu. Jadi kita contohin dulu sambil kita minta anaknya ngelakuin itu bisa. Atau mungkin kalau diperagakan langsung belum bisa, ya kita sambil pegangin, sambil dikasih pemahaman. Kayak contoh, ini tuh menyapu tuh sapunya dipegang 2 tangan, diayunnya seperti ini. Jadi diberi contoh satu, bisa dengan kita sendiri, bisa dari video, bisa dari gambar, bisa dari social story juga. Terus habis itu dari kitanya juga harus banyak ngomong gitu. Kita jelasin setiap step by stepnya sedetail-detailnya. Jadi si anak ini nggak akan bingung. Kan kalau tipikal itu biasanya kalau cuci piring dia lihat rak, ya dia langsung habis cuci piring pasti taruh di sini. Anak ASD belum tentu paham. Jadi habis cuci piring kita harus sedetail-detailnya kayak ini setelah dicuci piringnya dilap, habis dilap ditaruh di rak piring. Harus gitu. Kayak gitu sih Bu kalau dari saya. Intinya kata kuncinya adalah berarti peragaan dan kemudian informasi yang mendetil, kurang lebih seperti itu Bu Razika ya. Oke. Bu Elia, jadi untuk menjadi kan banyak nih orang tua yang memiliki anak ABK ya, dan jumlahnya semakin banyak gitu ya, dan kemudian kan larut dalam mungkin kesedihan, mungkin kegalauan dan lain-lain. Nah, untuk kemudian bisa berfungsi sebagai seorang ibu ya, dengan anak khusus gitu ya, anak berkebutuhan khusus, mindset apa yang menurut Ibu Elia orang tua atau ibu utamanya harus miliki? Mindset seperti apa sih? Ada nggak tips dari Bu Elia? Kalau saya ya terima aja ya. Kondisi Ken itu seperti itu, nggak usah berlarut-larut. Yang penting ayo diberesin aja. Jangan terlalu dibawa lebay atau gimana gitulah. Pokoknya jangan berlarut-larut deh. Ini pokoknya harus diberesin, dibenerin, biar seenggaknya perilakunya bisa lebih bagus. Jangan didiemin aja, dan jangan mau kayak saya dulu cuma diserahin ke tempat terapi dikiranya udah beres, nggak beres-beres. Kita juga kalau bisa mau ditaruh tempat terapi ya taruh, tapi di rumah juga tetap kita kalau bisa ya terapiin sendiri lah. Jadi artinya adalah walaupun terapinya kepada profesor sekalipun, kepada psikolog, dokter dan lain-lain, tetap profesornya Kenny ya mamanya Kenny, betul ya Bu ya? Benar. Betul. Jadi yang lebih tahu kan adalah orang tua. Ya. Jadi tentu keterlibatan orang tua pasti menjadi penting. Stres pada orang tua ABK, ya kan? Dalam konteks istilahnya melakukan pendidikan dan terapi, apakah menurut Ibu Elia olahraga membantu? Kalau saya ngebantu banget Pak. Seperti apa tuh Bu? Kalau saya kan, buat saya tuh buat Kenny Pak. Buat Ibu, dalam arti kan Ibu Buat pasti saya, kan capek, stres dan lain-lain itu gimana? kalau saya ngerilisnya di olahraga ya Pak. Pagi sebelum dia bangun sekarang ya. Sebelum kan bangun jam 9. Jadi saya jam 7 itu saya udah berangkat. Olahraga, dia pulang udah pulang, Ken udah bangun, ya udah ayo kita kerjain kerjaan rumah. Jadi sayanya sendiri juga udah nggak yang emosi gimana Pak, kan udah capek. Udah rilis ya? Iya. Iya. Kalau saya sih saya mau olahraga. Oke. Jadi artinya ternyata olahraga buat Ibu Elia membantu ya untuk kemudian menjadikan diri Ibu berfungsi sebagai seorang ibu yang dengan tantangan khusus begitu ya. Oke, tadi Bu Elia juga bicara bahwa di awal-awal nggak ngerti apa-apa, lalu kemudian terapi sana sini, lalu kemudian melihat belum ada perubahan, sampai kemudian ikut training TOTA bersama tim dari TE, TML yang dikoordinatori oleh Ibu Emi. Nah, apa sih sebenarnya before and after-nya yang Ibu dapatkan? Ada nggak perbedaan antara sebelum dan sesudah Ibu mengikuti training tersebut? Seperti apa? Beda sih Pak. Jadi cara nanganin Kenny-nya, cara tarik ulurnya, itu kan diajarin tuh di TOTA kan. Kalau misalnya begini, kita harus gimana gitu. Itu kepake banget Pak.
Jadi memang saya bilang ya makanya kenapa saya berani untuk mutusin ya udah Kenny stop sekolah, saya terapiin sendiri ya karena kan udah ada ilmunya Pak. Jadi tinggal praktekin aja langsung. Dan praktekin juga langsung bisa. Maksudnya langsung ada kelihatan progresnya Oh gitu. iya, Ibu bisa ngelihat langsung ya. Jadi langsung. Jangan kan saya Pak, teman-teman saya, maksudnya saudara-saudara itu udah kelihatan, ih beda ya. Padahal cuma baru berapa bulan. Langsung, dia udah mau ngomong loh. Asalnya kan suaranya nggak ada Pak, kecil banget kalau ngomong. Jadi cuma saya yang denger gitu bisik-bisik. Sekarang udah kenceng, makanya tiap kali ketemu sama teman-teman saya kalau pada ngumpul kan, ini Ken udah mau ngobrol nih katanya. Terus udah bisa marah ya gitu. Kalau dulu Dia udah bisa beremosi sekarang ya. jadi progresnya ada, jadi orang sekitar kelihatan juga ada, makanya saya semangat belajar lagi Pak. Keren. Mantap. Mantap. Yang membuat Bu Elia kok pede apa sih Bu? Karena kan kalau biasanya kalau di komunitas-komunitas gitu kan banyak orang tua yang saya terapikan anak saya di A, di B, di C, di D. Nah Ibu kan benar-benar strict, oke, saya handle anak saya sendiri gitu loh. Ibu udah nutup mata deh dengan tempat-tempat. Yang membuat Ibu merasa pede sampai saat ini bahwa dengan saya tanganin sendiri, saya yakin saya akan membuat progres yang jauh lebih besar lah gitu terhadap Ken dibandingkan dengan kalau saya terapikan di luar itu apa Bu? Ya karena saya kan udah lihat hasilnya Bu. Maksudnya dengan waktu dia terapi yang bertahun-tahun itu, dengan saya terapiin sendiri, nggak usah jauh-jauh Bu. Yang waktu kita di Total Basic kan ada yang manggil yang Noel gitu Bu. Yang kan kalau Ken dia kan belum mau nengok tuh, yang panggil pakai sentuhan gitu kan, Ken. Nah itu berasa banget Bu. Karena dia selain saya nanti ya Mama, selain saya suruh suami saya, bisa, suruh yang lain bisa. Teman saya manggil juga, maksudnya belakangnya bukan ya Mama, tapi dia belakangnya ya Papa, ya Mah gitu. Berarti kan udah wah dapet gitu. Saya kan seneng Bu. Jadi ya udah saya pede aja daripada yang bertahun-tahun saya ternyata saya manggil juga dia nggak nengok-nengok Bu. Bertahun-tahun dipanggil-panggil nggak nengok-nengok. Nengok Bu, ini sebentar Bu. Waktu setelah dapet itu kurang lebih nggak nyampe seminggu Bu. Saya panggil udah nggak pakai toel, dia udah nyaut ya Mama. Itu yang saya pede Bu. Keren. Mantap. Keren. Jadi artinya dengan mengikuti, jadi mendapatkan Kenny dengan kekhususannya, lalu kemudian mendapatkan training dari mindset terkait dengan pengelolaan anak berkebutuhan melalui Tota. Apakah Ibu merasa ada pertumbuhan dari personality Ibu? Maksudnya pertumbuhan dari Ibu secara pribadi? Ada Pak. Jadi saya makin pede aja Pak. Untuk orang sekitar juga kan, untuk teman-teman, untuk saudara kan emang udah ngerti. Jadi untuk saya sendiri, saya jadi pede. Oh berarti malah pada nanya, kenapa lu nggak berhentiin dari dulu? Lah kan ketemu PNL-nya baru sekarang, bukan dari kemarin. Iya. Yang malah bilang, lo kayak yang awalnya, kenapa lu berhentiin? Kenapa diberhentiin? Sekarang malah balik, kenapa nggak diberhentiin dari dulu? Iya. Tahu. Keren. Dari situ ya udah makin pede aja Bu. Nah, mudah-mudahan cerita dari Bu Elia ini benar-benar bisa menginspirasi buat para orang tua, para bunda dimanapun berada, supaya berani mengambil sikap. Kenapa? Karena profesornya buat si anaknya ya ibunya sendiri. Betul ya Bu Elia ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Elia, sebelum kita akhiri, karena waktu juga udah semakin larut ya, takutnya mengganggu jam istirahat Bu Elia, ada nggak dari Bu Elia pesan buat para orang tua untuk lebih menginspirasi mereka dalam melakukan pendidikan dan terapi buat putra-putrinya? Silakan. Kalau saya ya pesannya apa ya? Jangan ditunda-tunda deh kalau bisa. Jadi karena kan tiap hari kan dia udah tambah umur, tambah besar gitu. Kan nggak selamanya dia ada sama kita. Jadi kita dari sekarang ya kalau bisa ya ngajarin yang terbaik lah supaya dia bisa untuk survive sendiri gitu. Mumpung masih bisa. Makanya ayo. Semangat. Semangat Bu Elia. Semangat. Mantap. Dari para ibu-ibu TE ada tambahan buat Ibu Elia atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Yang disampaikan cuman tetap semangat. Mantap. Semangat buat yang lain. Ibu Elia, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahatnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan informasi untuk para orang tua lain. Karena tujuan kami tidak lain dan tidak bukan adalah supaya para orang tua juga bisa untuk
menjadi role model, bisa melakukan pendidikan dan terapi buat putra-putri spesial. Baik, jika demikian dari kami akhiri. Bu Elia, terima kasih untuk inspirasinya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat istirahat ya Bu Elia. Jangan bosan-bosan ya Bu, kalau nanti kami minta lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya. Selamat malam Bu Elia.